Seno menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Desa Barito, tempat ia ditugaskan sebagai guru, jauh lebih terpencil dari yang ia bayangkan. Perjalanan panjang menggunakan perahu kecil menyusuri sungai keruh yang diapit oleh hutan lebat. Kini membawanya ke sebuah desa yang dikelilingi kabut tebal. Udara lembab menusuk kulit, dan suara gemerisik dari hutan terasa seperti bisikan yang mengintai. Penduduk desa menyambutnya dengan dingin. Mata mereka tajam, seolah-olah sedang menilai apakah Pak Seno, pemuda kota yang berperawakan tinggi kurus, layak berada di antara mereka. Tidak ada senyuman ramah, hanya anggukan kecil dari beberapa orang tua yang mengenakan ikat kepala khas Dayak. Rumah tempat Pak Seno tinggal adalah sebuah bangunan kayu tua yang berdiri di tepi hutan. Atapnya bocor di beberapa tempat, dan dindingnya berderit setiap kali angin bertiup. Saat memasuki rumah itu, Pak Seno merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, seperti ada kehadiran yang tak kasat mata. Malam pertama di desa itu, suara gonggongan anjing yang melengking diselingi dengan lolongan aneh dari arah hutan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha menenangkan diri dengan memikirkan tugas mulia yang harus ia jalani, mengajar anak-anak desa agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu depan rumahnya, rasa takut tak bisa lagi ia tepis. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, ia tidak menemukan apa-apa, hanya kabut tebal yang menyelimuti pemandangan. Namun, matanya tiba-tiba menangkap bayangan hitam di kejauhan, bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu begitu cepat sehingga Pak Seno berpikir mungkin hanya ilusi. Paginya, ia mencoba melupakan kejadian aneh itu. Hari pertama mengajar dimulai dengan suasana hangat. Anak-anak desa terlihat antusias. Meskipun ruang kelas mereka sederhana, hanya terdiri dari papan tulis dan bangku kayu. Senyum mereka membuat Pak Seno sedikit melupakan kegelisahan yang ia rasakan. Namun, desa itu ternyata menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan alamnya. Di sudut pandang Pak Seno, ia melihat seorang gadis muda yang berbeda dari penduduk lainnya. Wajahnya teduh, dengan sorot mata lembut yang memancarkan keteguhan. Ia adalah Lilis, putri kepala suku, Pak Long. Saat pertama kali mata mereka bertemu, Pak Seno merasa ada sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah takdir sedang mempertemukan mereka. Namun, di balik tatapan mata Lilis yang penuh rasa ingin tahu, Pak Seno tidak menyadari bahwa ia baru saja memasuki sebuah dunia yang dipenuhi rahasia kelam. Sebuah dunia di mana tradisi kuno, ilmu gaib, dan dendam berdarah masih hidup dan siap menyeret siapa saja yang tak waspada ke dalam pusarannya. Hari-hari awal Pak Seno di desa Barito berjalan dengan ritme yang lambat. Ia mencoba beradaptasi dengan kehidupan yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota. Murid-muridnya antusias, meski fasilitas sekolah sangat terbatas. Namun, suasana desa yang sunyi sering membuatnya merasa seperti diawasi. Malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Di rumah kayu tua yang ia tempati, suara-suara aneh kerap terdengar. Kadang bunyi dedaunan yang tertiup angin, kadang suara ketukan samar di jendela. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah suara alam. Suatu malam, saat ia sedang membaca buku di ruang tamu, ia mendengar suara sesuatu jatuh di luar rumah. Pak Seno mendongak dan berjalan keluar untuk memeriksa. Ia menyalakan lampu minyak dan melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Seekor burung kecil tergeletak di tanah. Tampaknya jatuh dari pohon dekat rumah. Pak Seno memandang sekeliling, tapi tak melihat apa-apa selain bayang-bayang gelap pepohonan. Ketika kembali ke dalam rumah, lampu minyak di mejanya berkedip pelan, seolah-olah diterpa angin yang tak terasa. Pak Seno mulai merasa udara di ruangan menjadi lebih dingin. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semuanya hanyalah hal biasa di tempat asing seperti ini. Namun, kegelisahannya bertambah ketika keesokan paginya ia menemukan jejak kaki yang tak dikenalnya di depan pintu rumah. Jejak itu terlihat samar, seolah seseorang dengan kaki telanjang berjalan di sana. Pak Seno bertanya kepada seorang warga desa yang kebetulan lewat, tapi orang itu hanya menggeleng dan berlalu dengan cepat tanpa memberikan penjelasan. Malam itu, Pak Seno bermimpi berada di sebuah tempat yang penuh kabut. Ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Langkah kakinya terasa berat, dan suara-suara tak jelas terdengar, seperti bisikan lembut dari segala arah. Saat ia berusaha mendekati suara tersebut, ia terbangun dengan napas memburu. Saat ia membuka mata, suasana kamar terasa sunyi. Namun, ketika menoleh ke jendela, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di balik kaca. Pak Seno bergeming. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin yang menggerakkan dahan pohon di luar. Esok paginya, suasana kelas tampak ceria seperti biasa. Namun, seorang murid kecil bernama Siti mendekatinya usai pelajaran. Dengan suara pelan, ia berkata, "Pak Guru, hati-hati di sini. Malam di desa ini sering berbeda." Pak Seno hanya tersenyum, mencoba meredakan rasa khawatir anak itu. Namun,
Dalam hati, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu di desa ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang perlahan mendekatinya tanpa ia sadari. Meski rasa takut terus menghantuinya, Pak Seno tak pernah berhenti menjalankan tugasnya sebagai guru. Ia merasa bahwa keberadaannya di desa Barito membawa misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah keresahan yang melingkupinya, Lilis menjadi sosok yang membuatnya tetap bertahan. Lilis sering datang ke sekolah untuk membantu kegiatan belajar. Ia cerdas, cekatan, dan memiliki kelembutan yang membuat Pak Seno merasa tenang. Perlahan, obrolan mereka yang awalnya hanya seputar murid-murid dan pelajaran berubah menjadi percakapan yang lebih pribadi. Lilis bercerita tentang kehidupan desa, tentang adat istiadat sukunya, dan tentang ayahnya, Pak Long, yang dihormati sebagai kepala suku sekaligus penjaga tradisi. Pak Seno semakin terpesona. Setiap tatapan mata Lilis terasa seperti angin segar yang menghapus bayang-bayang gelap di sekelilingnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hubungan mereka ternyata mengundang kemarahan dari Damang, seorang pemuda Dayak yang selama ini memendam cinta pada Lilis. Damang bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai pewaris ilmu gaib keluarganya. Tubuhnya kekar, dengan tatapan tajam yang selalu membuat orang lain merasa kecil di hadapannya. Ketika ia mengetahui bahwa Lilis mulai dekat dengan Pak Seno, amarahnya meluap. Sore itu, Damang datang ke sekolah dengan wajah gelap. Ia menunggu Pak Seno di luar kelas hingga semua murid pulang. Ketika Pak Seno keluar, Damang langsung menghadangnya. "Pak Guru," ujarnya dengan suara dingin. "Saya tahu apa yang sedang kau lakukan. Jangan terlalu percaya diri. Lilis bukan untuk orang seperti kamu." Pak Seno, meski gugup, mencoba bersikap tenang. "Saya hanya ingin mengajar dan menjalani tugas saya di sini. Jika ada masalah, kita bisa bicara baik-baik." Damang mendekatkan wajahnya, hampir membuat Pak Seno mundur. "Jangan lupa di mana kau berpijak. Ini tanah kami, dan aku takkan membiarkan orang luar merebut apa yang seharusnya menjadi milikku." Setelah mengucapkan ancamannya, Damang pergi meninggalkan Pak Seno yang berdiri terpaku. Namun, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Malam berikutnya, Pak Seno kembali diganggu oleh mimpi-mimpi mengerikan. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya terikat di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok tak berbentuk dengan tawa yang menggema di udara. Tak hanya itu, keanehan lain mulai terjadi. Suara-suara aneh di rumahnya semakin sering terdengar. Pintu-pintu berderit seolah-olah ada yang membuka dan menutupnya, meski ia tahu tidak ada orang lain di sana. Bahkan di siang hari, ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Pak Seno menyadari bahwa ini bukan sekadar peringatan biasa. Damang mulai menggunakan kekuatan gaib untuk menakut-nakutinya. Namun, di tengah ketakutannya, Lilis tetap menjadi sandaran. Gadis itu selalu menyemangatinya agar tetap kuat. "Pak Seno, jangan takut," ujar Lilis suatu sore di tepi sungai. "Kebenaran akan selalu menang. Jika kau tulus, leluhur kami pasti akan melindungimu." Namun, kata-kata Lilis tak cukup untuk meredam bahaya yang semakin nyata. Pak Seno tahu, ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh di luar akal sehatnya. Sebuah konflik besar sedang menanti, dan cinta mereka mungkin menjadi penyulut kobaran api yang lebih besar. Pagi itu, tubuh Pak Seno terasa lemas. Rasa sakit aneh menjalar dari ujung jari hingga ke punggungnya. Malam sebelumnya, ia bermimpi tubuhnya dibalut oleh ratusan jarum yang menusuk perlahan, meninggalkan rasa nyeri luar biasa. Saat ia bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa sakit itu ternyata tetap ada, seolah-olah mimpi itu menjadi nyata. Ketika Lilis mendapati kondisi Pak Seno, ia langsung menyarankan agar pria itu menemui ayahnya, Pak Long. Awalnya, Pak Seno menolak. Ia menganggap mungkin ini hanya kelelahan akibat pekerjaannya. Ketika rasa sakit itu terus bertambah, Lilis memaksanya pergi. Pak Long menerima mereka dengan tatapan serius. Ia mendengar keluhan Pak Seno dengan tenang, namun wajahnya mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa khawatir. Setelah mendengar semuanya, Pak Long memejamkan mata dan menghela napas panjang. "Ini bukan penyakit biasa," katanya dengan suara berat. "Kau terkena santet." Pak Seno terdiam. Kata itu terdengar asing dan menakutkan. Ia menatap Pak Long dengan mata penuh tanya, berharap ada penjelasan lain. Namun, Pak Long hanya mengangguk pelan. "Damang," lanjut Pak Long tanpa ragu, "dia yang melakukannya. Dendamnya padamu lebih besar daripada yang kau kira." Pak Seno menelan ludah. Ia tak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, rasa sakit di tubuhnya dan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya perlahan memaksa pikirannya menerima kenyataan. Pak Long memanggil seorang dukun yang dihormati di desa itu. Pria tua dengan jubah penuh corak Dayak datang malam itu membawa sebuah kantong kecil yang berisi benda-benda ritual. Di ruang tengah rumah Pak Seno, dukun itu memulai pengobatan. Dukun tersebut menyalakan dupa,
menggumamkan doa-doa dalam bahasa Dayak yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Suara itu menggema di ruangan, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk Pak Seno meremang. Ia diminta duduk diam di tengah ruangan sementara sang dukun memutari tubuhnya dengan gerakan perlahan. Tiba-tiba, dupa yang terbakar mengeluarkan asap hitam pekat. Sang dukun terdiam sejenak sebelum menoleh kepada Pak Long. "Ini bukan santet biasa," katanya pelan. "Ada kuyang yang dikirim untuk menyiksanya." Pak Seno terkejut. Ia pernah mendengar cerita tentang kuyang, makhluk gaib yang menyerupai kepala manusia dengan organ tubuh yang menggantung di bawahnya. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa legenda itu bisa menyentuh hidupnya. Sang dukun melanjutkan ritualnya. Ia mencipratkan air yang telah diberkati ke tubuh Pak Seno sambil terus melafalkan doa. Saat itu, angin kencang tiba-tiba berhembus masuk ke dalam rumah, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Asap dupa berubah bentuk, membentuk siluet kepala dengan mata merah menyala. Pak Seno mematung. Tubuhnya tak bisa bergerak. Mata makhluk itu menatapnya penuh kebencian, lalu mengeluarkan suara mendesis yang menggema di telinganya. Namun, dukun itu tidak gentar. Ia melawan bayangan tersebut dengan mantra yang lebih keras. Asap itu akhirnya memudar, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, tubuh Pak Seno terasa lebih ringan, meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Dukun itu memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Damang tidak akan berhenti. Dia akan mencoba lagi, dengan cara yang lebih kuat. Pak Seno menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam konflik yang jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Bersama Lilis dan Pak Long, ia harus menemukan cara untuk menghadapi kekuatan gelap yang terus mengintai. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Udara di sekitar rumah Pak Seno terasa berat, seperti ada sesuatu yang menyelimuti desa. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran dan pintu kayu tua berderit pelan. Pak Long, yang duduk di depan rumah bersama sang dukun, menatap gelapnya hutan dengan tatapan penuh kewaspadaan. Dukun itu telah memperingatkan bahwa malam ini akan menjadi malam yang berat. Damang tidak akan tinggal diam setelah ritual sebelumnya berhasil mengusir kuyang yang ia kirim. Ada tanda-tanda bahwa serangan balasan sedang disiapkan. Pak Seno, yang masih merasa lemah, hanya bisa duduk di sudut ruangan sambil memandangi Lilis. Gadis itu tetap setia di sisinya, meski ketakutan jelas terpancar di wajahnya. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Bumi seperti bergetar pelan, diiringi suara lolongan anjing yang melengking panjang. Dukun itu berdiri dengan tegas, mengangkat tongkat ritualnya ke atas, dan mulai melantunkan mantra dengan suara lantang. Sekejap kemudian, sesuatu yang tak kasat mata mulai menunjukkan keberadaannya. Angin kencang berputar di sekitar rumah. Di langit, awan hitam tebal berkumpul, menutupi bulan dan membuat suasana semakin gelap. Dari dalam hutan, terdengar suara geraman rendah, seperti suara makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Pak Seno melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya berupa kegelapan pekat yang terus mendekat. Ketika bayangan itu semakin mendekati rumah, suhu di dalam ruangan terasa turun drastis. Lilis menggenggam tangan Pak Seno erat-erat, mencoba memberikan keberanian, meski tubuhnya sendiri gemetar. Dukun itu melangkah ke tengah ruangan dan menaburkan garam serta abu ritual di sekeliling mereka, membentuk lingkaran perlindungan. Ia melanjutkan mantranya, semakin keras dan penuh semangat. Tiba-tiba, rumah berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menghancurkannya dari luar. Sebuah suara mengerikan terdengar, seperti jeritan yang bercampur dengan tawa. Dari luar jendela, Pak Seno bisa melihat sosok kuyang yang sebelumnya telah diusir. Namun kali ini, sosok itu lebih besar, dengan kepala yang membara dan organ tubuh yang berkilauan di bawah cahaya petir. Kuyang itu menatap ke arah mereka, penuh amarah. "Dia kembali," bisik Lilis dengan suara nyaris tak terdengar. Dukun itu melangkah maju, mengangkat tongkatnya, dan berteriak lantang ke arah sosok tersebut. "Kau tidak berhak berada di sini. Pergi dari tempat ini, atau kau akan dihancurkan." Pertarungan gaib pun dimulai. Dukun itu melawan kuyang dengan mantra-mantra dan kekuatan yang ia panggil dari leluhur. Cahaya dari tongkatnya menyala terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar rumah. Namun, kuyang itu tidak menyerah begitu saja. Ia menyerang lingkaran pelindung dengan kekuatan penuh, menciptakan suara dentuman yang menggema ke seluruh desa. Pak Seno hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tegang. Tubuhnya terasa kaku, dan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantu, namun ia tahu bahwa ini bukan pertempuran yang bisa ia hadapi. Di tengah pertempuran, kuyang itu berhasil menembus sebagian dari lingkaran pelindung. Sebuah bayangan hitam meluncur cepat ke arah Pak Seno. Lilis dengan cepat berdiri di depannya, melindungi pria itu dengan tubuhnya. Sebelum bayangan itu sempat mencapai mereka, dukun tersebut memukul tanah dengan tongkatnya,
menciptakan gelombang energi yang menghancurkan bayangan itu seketika. Setelah pertarungan yang tampak berlangsung tanpa akhir, dukun itu akhirnya berhasil mengalahkan Kuyang. Sosok menyeramkan itu memudar perlahan, meninggalkan suara jeritan panjang yang menghilang di udara malam. Namun, kemenangan itu terasa seperti jeda sementara. Dukun itu menatap Pak Long dengan tatapan serius. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Damang tidak akan berhenti. Dia akan mengerahkan semua yang ia punya." Pak Long mengangguk pelan. Ia tahu bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah ketegangan itu, Pak Seno menatap Lilis, menyadari bahwa bahaya yang mengintai mereka semakin besar. Ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Damang tidak bisa menerima kekalahannya. Kekuatannya telah ditantang, dan harga dirinya sebagai pewaris ilmu gaib dipertaruhkan. Malam itu, di sebuah pondok tua yang tersembunyi di tengah hutan, ia duduk bersila di depan altar kecil. Di atas altar, tergolek sebuah parang panjang berwarna hitam legam. Parang maya, senjata gaib warisan leluhurnya, siap digunakan untuk membalas dendam. Dengan mata terpejam, Damang melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh nyala kecil lilin-lilin merah di sekelilingnya. Mantra itu memanggil kekuatan dari alam gaib, membangkitkan energi jahat yang terfokus pada parang tersebut. Udara di sekitar pondok menjadi dingin, sementara suara-suara aneh seperti tangisan dan bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut gelap. Parang itu perlahan-lahan terangkat dari altar, melayang di udara, dan memancarkan kilatan cahaya redup. Damang tersenyum puas. Dengan parang maya ini, ia yakin bahwa Pak Seno tidak akan selamat. Di rumah Pak Seno, suasana terasa tenang, tetapi udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Pak Seno yang sedang beristirahat tiba-tiba terbangun. Tubuhnya kembali merasakan sakit luar biasa, seperti ditusuk benda tajam dari dalam. Ia terjatuh dari tempat tidur, menggigil dan memegangi dadanya yang terasa sesak. Lilis segera berlari ke sisinya. Pak Long yang berada di ruang tengah segera masuk. Wajahnya tegang saat ia melihat kondisi Pak Seno. "Damang telah mengirim parang maya," katanya pelan namun penuh arti. "Ini serangan yang sangat berbahaya." Pak Long segera memanggil dukun yang sebelumnya membantu mereka. Dalam waktu singkat, sang dukun tiba, membawa kantong kecil berisi benda-benda ritual. Namun, kali ini ekspresi wajahnya lebih serius daripada sebelumnya. "Parang maya ini bukan sembarang santet," ujar dukun itu sambil membuka kantongnya. Ia memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa secara langsung. Dukun itu segera memulai ritualnya. Ia menyalakan dupa, membakar daun-daun tertentu, dan mengucapkan mantra-mantra pelindung. Pak Long membantu dengan menaburkan garam di sekeliling rumah, menciptakan lingkaran perlindungan yang lebih kuat. Pak Seno yang masih terbaring lemah tiba-tiba merasakan tekanan berat di dadanya. Lilis berteriak histeris saat melihat bayangan parang hitam melayang di udara, berputar-putar dengan cepat seolah mencari celah untuk menyerang. Dukun itu melawan dengan mantra-mantra yang semakin keras, tetapi parang maya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia berputar mengelilingi rumah, menyerang lingkaran pelindung dengan kecepatan tinggi. Setiap kali parang itu menghantam perlindungan, terdengar suara dentuman keras yang membuat rumah berguncang. Pak Seno semakin lemah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Lilis tidak tahan melihatnya dalam kondisi seperti itu. Dengan penuh keberanian, ia berlutut di hadapan ayahnya dan berkata, "Ayah, aku mohon, lakukan sesuatu. Selamatkan dia." Pak Long memandang putrinya dengan tatapan berat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal menyelamatkan Pak Seno, tetapi juga mempertaruhkan kehormatan keluarganya. Namun, kekuatan parang maya itu terlalu besar untuk dilawan tanpa risiko besar. Parang maya terus menyerang, menciptakan suara-suara mengerikan yang menggema di dalam rumah. Lilis menangis dalam diam, menggenggam tangan Pak Seno yang semakin dingin. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Di tengah keterpurukan itu, Pak Long berdiri tegap. Dengan suara tegas, ia berkata kepada dukun itu, "Lakukan yang harus kau lakukan. Aku akan bertanggung jawab." Ia menyadari apa yang dimaksud oleh Pak Long. Ritual ini akan membutuhkan kekuatan besar, tetapi juga membawa risiko besar bagi semua yang terlibat. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Parang maya harus dihentikan sebelum terlambat. Dan kali ini, hidup Pak Seno benar-benar berada di ujung tanduk. Di tengah kegentingan malam itu, Pak Long dan sang dukun terus melantunkan mantra pelindung untuk melawan parang maya. Suara dentuman keras dari serangan parang itu membuat rumah Pak Seno seperti hendak runtuh. Meski perlindungan masih bertahan, kondisi Pak Seno semakin memburuk. Napasnya berat, matanya setengah tertutup, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Lilis tidak tahan lagi melihat penderitaan orang yang ia cintai. Ia tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berdiri dan menatap ayahnya. "Ayah,"
katanya dengan suara yang bergetar. Biarkan aku mengambil alih penderitaan ini. Aku tidak bisa melihat Pak Seno seperti ini lagi. Pak Long terkejut mendengar permintaan itu. Ia tahu apa yang dimaksud putrinya. Dalam tradisi mereka, ada ritual khusus yang memungkinkan seseorang untuk memindahkan energi gaib yang menyerang ke tubuh orang lain. Namun, ritual itu sangat berisiko. Orang yang menerima energi tersebut bisa kehilangan nyawanya. Lilis, kau tidak tahu apa yang kau minta, ujar Pak Long dengan nada tegas. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia mati, ayah. Jawab Lilis sambil menatap ayahnya dengan mata yang penuh tekad. Aku mencintainya. Jika aku harus mengorbankan diri demi dia, aku rela. Pak Long terdiam. Hatinya hancur melihat keberanian dan cinta putrinya. Namun, ia juga tahu bahwa Lilis tidak akan mundur dari keputusannya. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Aku akan memastikan kau selamat. Dukun itu menyiapkan ritual baru. Ia menggambar simbol-simbol pelindung di lantai dengan menggunakan darah ayam hitam yang telah disiapkan. Lilis duduk di tengah lingkaran tersebut. Sementara Pak Seno tetap berbaring dengan lemah di dekatnya. Dukun itu melantunkan mantra-mantra dengan suara yang semakin keras, memanggil roh leluhur untuk membantu mereka. Pak Long berdiri di sisi Lilis, memegang tongkat ritualnya dengan erat. Angin di dalam rumah semakin kencang, membuat api lilin bergoyang-goyang seolah-olah akan padam. Perlahan-lahan, energi hitam dari parang maya mulai berpindah. Bayangan gelap yang mengelilingi Pak Seno bergerak ke arah Lilis, seperti kabut yang disedot oleh lingkaran ritual. Lilis menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang mulai menjalari tubuhnya. Ketika energi itu sepenuhnya berpindah, parang maya yang melayang di udara tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras. Senjata itu tidak lagi memiliki kekuatan. Namun, tubuh Lilis roboh seketika. Lilis, seru Pak Long sambil berlari mendekati putrinya. Wajah Lilis pucat, dan napasnya sangat lemah. Pak Long memeriksa denyut nadinya dengan tangan yang gemetar. Ia masih hidup, tetapi kondisinya kritis. Pak Seno, yang mulai sadar, melihat Lilis terbaring tak berdaya di lantai. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara parau. Ketika ia menyadari apa yang telah dilakukan Lilis, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Lilis mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu, jawab Pak Long dengan suara berat. Dia memindahkan santet itu ke tubuhnya sendiri. Pak Seno merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lilis akan melakukan pengorbanan sebesar itu demi dirinya. Aku harus menyelamatkannya, katanya dengan suara bergetar. Apapun caranya, aku akan menyelamatkannya. Pak Long mengangguk. Kita masih punya waktu, katanya. Tapi kita harus bertindak cepat. Aku akan menggunakan ilmu gaib leluhur untuk menyembuhkan Lilis. Namun, ritual ini membutuhkan kekuatan besar. Malam itu, di bawah bayang-bayang hutan yang sunyi, cinta dan pengorbanan Lilis menjadi simbol perjuangan melawan kegelapan. Meski harapan mereka tipis, tekad untuk menyelamatkan satu sama lain terus menyala, seperti nyala kecil lilin yang melawan kegelapan malam. Pak Long memulai ritual terakhirnya dengan penuh hikmat. Ia duduk bersila di depan tubuh Lilis yang terbaring lemah, sementara sang dukun berdiri di belakangnya, memegang tongkat ritual. Pak Seno, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, memaksakan diri untuk duduk di sudut ruangan, memandang Lilis dengan mata penuh kesedihan dan rasa bersalah. Pak Long mengambil segenggam tanah yang telah diberkati dari altar leluhur, lalu meletakkannya di dada Lilis. Dengan suara yang tegas, ia melantunkan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Suara Pak Long menggema dalam ruangan, seolah-olah roh leluhur turut hadir menyaksikan perjuangan ini. Perlahan, tubuh Lilis mulai bergerak. Napasnya yang tadinya lemah menjadi lebih teratur, tetapi wajahnya tetap pucat. Pak Long melanjutkan ritual, sementara sang dukun memercikan air suci ke 4 sudut ruangan. Suasana di dalam rumah terasa semakin berat. Udara dingin berubah menjadi panas, dan cahaya lilin bergetar liar seolah melawan kekuatan yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar dari luar. Damang berdiri di halaman rumah. Wajahnya penuh amarah. Ia tahu bahwa usahanya untuk menghancurkan Pak Seno telah gagal, dan ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dengan langkah penuh dendam, ia mendekati rumah. Pak Long menghentikan ritualnya dan berdiri di depan pintu. Ia menatap Damang dengan mata tajam, seperti seorang pemimpin yang siap mempertahankan kehormatan keluarganya. Cukup, Damang, katanya dengan suara lantang. Aku tahu ini perbuatanmu. Jika kau masih punya harga diri, hadapilah aku secara jantan. Damang tersenyum sinis. Kau ingin bertarung denganku, Pak Long? Jangan salahkan aku jika kau menyesali keputusan ini, katanya sambil menghunus keris kecil yang menghitam karena energi gaib. Pak Long tidak gentar.
Ia memegang tongkat ritualnya dengan erat dan berdiri tegak. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga dan kehormatan desa ini," katanya tegas. Pertarungan pun dimulai. Damang menyerang dengan cepat, menggunakan kerisnya yang penuh kekuatan gaib. Pak Long dengan cekatan menangkis setiap serangan dengan tongkatnya. Percikan energi gaib terlihat setiap kali senjata mereka bertemu, menciptakan kilatan cahaya yang menerangi malam. Di dalam rumah, Lilis mulai membuka matanya. Pak Seno yang melihat itu segera mendekatinya. "Lilis, kau sudah sadar," katanya dengan suara penuh haru. Lilis tersenyum lemah, tetapi matanya menunjukkan cinta dan ketulusan yang mendalam. Pak Seno memeluknya erat, merasa lega bahwa Lilis telah kembali dari ambang maut. Namun, di luar, suara pertarungan semakin sengit. Pak Long akhirnya berhasil menjatuhkan keris Damang dengan satu pukulan tongkatnya yang penuh kekuatan gaib. Damang terhuyung dan jatuh ke tanah. Ia menatap Pak Long dengan mata penuh kebencian, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia tidak bisa menang. "Aku kalah," ujar Damang dengan suara pelan. "Aku telah melakukan kesalahan besar." Pak Long menurunkan tongkatnya dan menatap Damang dengan tatapan penuh wibawa. "Kau telah melukai banyak orang dengan keserakahan dan dendammu. Tapi jika kau benar-benar menyesal, buktikan dengan perbuatanmu." Damang mengangguk pelan, lalu beranjak pergi dengan langkah berat. Malam itu, suasana desa kembali tenang. Lilis yang telah pulih sepenuhnya duduk di samping Pak Seno, memegang tangannya dengan erat. Pak Long, meski lelah, tersenyum melihat mereka. Ia tahu bahwa cinta sejati telah menang melawan kebencian. Beberapa hari kemudian, Pak Seno dan Lilis menerima restu dari Pak Long untuk melanjutkan hubungan mereka. Warga desa yang awalnya ragu kini menyambut Pak Seno dengan hangat, menghormati perjuangannya melawan serangan gaib yang hampir merenggut nyawanya. Di bawah langit Kalimantan yang cerah, Pak Seno dan Lilis memulai babak baru dalam hidup mereka. Cinta mereka menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan harapan, mengajarkan kepada semua bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.